sampaikan kepada salam Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, yang saya hormati Ibu Wakil Dekan, Ibu Dr. Nuzura Mayani, dan kepada karyawan, ya, dan juga nanti ada pemateri dari Pak Rian. Dan saya banggakan kepada mahasiswa yang hadir pada hari ini. Baik, Ananda mahasiswa, ini sosialisasi hari ini sangat penting karena ini merupakan akhir dari tugas yang Ananda bebani di Sarjana S1. Dan ini banyak nanti arahan-arahan dan teknis dalam menulis jurnal dan menembus jurnal terakreditasi. Dan harapan kita ini kan sebenarnya permintaan dari Ananda yang di saat magang menyampaikan apa itu jurnal. Makanya saat ini kita sajikan sosialisasi ini agar Ananda itu lebih tahu terhadap tugas akhir yang berupa jurnal ilmiah dan merupakan juga syarat sebelum Ananda mengikuti ujian komprehensif. Ya. Nanti pemateri pada hari ini akan disampaikan oleh Ibu Dr. Nuzura Mayani terkait mengenai tulisan karya ilmiah, ya, yang biasa dipublis di jurnal, dan saya sendiri juga sebagai narasumber terkait mengenai jurnal terakreditasi atau menemukan jurnal-jurnal hukum yang ada berskala nasional. Ya. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, berapapun yang Ananda hadir pada hari ini tetap kita langsungkan kegiatan ini. Jadi kita harap tidak ada lagi yang bertanya-tanya ya terhadap kewajiban Ananda, tugas akhir yang harus Ananda penuhi sebagai sarjana hukum nantinya. Baik, untuk membukanya terlebih dahulu kita serahkan kepada Wakil Dekan Ibu Dr. Nuzura Mayani. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik. Baik, Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin wa ala alihi wasahbihi rasulillah jamain amma ba'du. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bisa berkumpul di forum ya untuk melaksanakan workshop dengan tema tembus jurnal terakreditasi untuk tugas akhir. Ini adalah momen yang penting ya saya rasa untuk semester 7 ya Bapak Ibu sekalian, karena kita sudah di penghujung dan kita tahu bahwa sekarang fakultas sudah mengambil kebijakan yang cukup strategis yang itu berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi memang acara ini penting ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil banyak pelajaran dari sini dan segera action. Salawat bering salam semoga tercurah buat baginda Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu saudara sekalian, mungkin langsung saja ya, dengan tidak memperpanjang mukadimah, kita buka dulu workshop kita dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya langsung sebagai pemateri 1 hari ini, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Mahlil tadi bahwa saya cenderung kepada pembahasan mengenai apa yang harus dipersiapkan terkait dengan
artikel untuk persiapan jurnal terakreditasi ini. Sebelumnya saya alas dulu Bapak Ibu Saudara sekalian, ya bahwa seperti yang kita ketahui bahwa untuk semester ini ya dan sebenarnya semester kemarin ya yang sedang mau wisuda sekarang itu sudah kena aturan, tapi yang agak strength itu mungkin di tahun angkatan 2019 ini, di mana tugas akhir itu tidak lagi hanya skripsi. Ya, tapi kemudian itu dipilih menjadi dua. Yang pertama adalah Anda mau langsung jurnal terakreditasi dari baik itu dari Sinta 1 sampai Sinta 5, terserah salah satu pilih, atau Anda mau tetap skripsi. Tapi ujungnya tetap harus jurnal, walaupun itu standarnya tidak harus terakreditasi nasional atau minimal OJS ya. Online Journal System. Tapi kalau misalnya kita lihat saudara sekalian, kita dapat simpulkan bahwa ujung dari targetan kita di fakultas hari ini adalah publish journal. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, mohon dipahami sekali lagi gitu ya, agar kerja kita tidak dua kali, maka saya sebagai dosen merekomendasikan kita semuanya untuk bisa langsung saja menuju jurnal. Kenapa kita harus belibet-libet ikut skripsi? Paham ya Bapak Ibu sekalian? Kalau ujungnya harus tetap jurnal. Artinya kalau kita langsung masuk target jurnal terakreditasi nasional, kita kerjanya satu kali. Sementara kalau kita harus ikut dulu skripsi, kerja kita dua kali. Buat skripsi 60 halaman iya, nanti nyusun lagi jurnal ya sekitar yang maksimal 14 halaman. Jadi saya merasa bahwa ada banyak kemudahan kalau misalnya Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian mengambil opsi 1, langsung niat kita ya, langsung tembus jurnal nasional terakreditasi. Kenapa? 1, dari segi efisiensi waktu kita lebih enak. Kenapa? Karena dibandingkan skripsi, jurnal itu jauh lebih singkat. Kalau skripsi minimal berapa? 60 halaman. Ya kan? Kalau normatif tengsing dong, kalau 60 halaman, minimal 80 halaman lah kalau normatif. Ya kan? Tapi kalau misalnya kita jurnal, ya, maka standar jurnal itu biasanya maksimal hanya di rank 14 halaman. Gitu, bayangkan, ya kan? Tidak terlalu capek gitu ya, ya dia singkat gitu. Dan yang paling penting adalah tawaran nilai, konversi nilai. Kalau Anda bisa tembus jurnal nasional terakreditasi, maka langsung otomatis skripsi Anda dikonversi menjadi nilai A. Itu yang paling penting, ya kan? Nah, kita nggak belibet-libet, ya. Kemudian juga kita dapat nilai bagus gitu ya. Dan otomatis apa? Ya artinya kalaupun tetap akan ada kompre itu sifatnya hanya formalitas, mempertanggungjawabkan apa yang saudara tulis saja, gitu ya, yang nilainya otomatis sudah A, gitu. Jadi kami memang dari pimpinan sudah sepakat gitu ya, untuk sedikit mempreser mahasiswa hari ini, untuk kita langsung aja deh ya, untuk jurnal. Tapi pertanyaannya adalah apa itu jurnal? Apalagi dalam konteks ini agak sedikit berat. Jurnal terakreditasi nasional. Bapak Ibu saudara sekalian ya dijelaskan bahwa ya jurnal itu kita membuat semacam paper ilmiah, lebih kurang seperti itu ya. Tapi di sini kita publish gitu ya. Dan ini ada pemeringkatnya. Yang kita maksud di sini adalah jurnal terakreditasi Sinta. Ya. Apa itu Sinta? Sinta itu adalah lembaga pemeringkat jurnal nasional kita di Indonesia. Ya, nanti bisa diakses, mungkin Pak Mahlil nanti bisa mengarahkan ya. Di mana kita bisa melihatnya nanti Bapak Ibu bisa men-search-nya di sinta.kemdikbud.go.id. Nah, nanti kelihatan di situ mana-mana saja jurnal-jurnal yang terakreditasi Sinta. Sinta itu ada 6 tingkatan. Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, Sinta 6. Semakin kecil angkanya
berarti semakin sulit untuk kita tembus. Paham ya? Berarti tingkat akreditasinya semakin tinggi. Berarti Bapak Ibu sekalian, dalam aturan kita, yang kita maksud dengan tembus jurnal terakreditasi yang diakui untuk nilai A tadi, opsi 1 tadi Bapak Ibu sekalian, itu kita batasi tidak sampai Sinta 6. Tapi hanya berlaku dari Sinta 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya, 6 tidak masuk. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, silakan ya. Berarti otomatis Bu, kalau Sinta 5 lebih mudah ya Bu? Ya, secara umum kita kan seperti itu. Ya kan? Secara pemeringkatnya dia agak lebih mudah dibandingkan Sinta yang yang lebih tinggi gitu ya. 1, 2, 3 gitu ya. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian bisa nanti search ya apa bentuk dari jurnal itu. Bu, berarti jurnal itu mirip skripsi. Pada dasarnya mirip skripsi. Kenapa? Karena kita udah belajar ya, yang dimaksud dengan skripsi itu apa ya. Jadi intinya apa? Kalau skripsi intinya kita mencari masalah kan. Kita memecahkan masalah kan. Cari masalah, pecahkan masalah itu atau jawab masalah itu kemudian berikan saran. Begitu juga dengan jurnal. Pada dasarnya seperti itu, tetapi lebih sederhana. Gitu ya. Nah, paham ya? Gitu. Yang disajikan tadi maksimal sekitar 16-14 halaman. Gitu ya, tergantung nanti dari cara kita menulisnya gitu ya, mendalami atau istilahnya yang menganalisanya nanti. Nah, berikut Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, saya akan menjelaskan untuk standar jurnal terakreditasi nasional, ini apa saja yang harus kita persiapkan. Ya, paham ya? Nah, nanti bentuk jurnalnya nanti silahkan nanti kita tanya sama Pak Mahlil yang seperti apa gitu ya. Yang jelas informasinya kalau di Fakultas Hukum UM Sumber kita hari ini punya 4 jurnal. Alhamdulillah. 1 yang jurnal lama, Pagaruyung Law Journal. 3 lagi baru rilis sekitar setengah tahun ini ya Pak Mahlil. Setengah tahun ini ada 3. Perdata Sakato Law Journal, untuk pidana ada Sumbang Duo Baleh Law Journal, untuk HTN kita ada Sakato Law Journal. Apa bedanya antara keempat ini? Kalau yang Pagaruyung yang lama itu ya, dia alhamdulillah kita sudah Sinta 5. Ya kan? Cuma permasalahannya Sinta 5 ini direkomendasikan atau sangat aturannya itu harus banyak tulisan dari luar institusi kita. Kita hanya beberapa saja pelengkap. Jadi kita otomatis kalau saya udah mahasiswa nggak usah masuk gitu, Pagaruyung gitu ya. Nah, sementara kalau 3 lagi yang tadi per bidang tadi, Sakato, Sumbang Duo Baleh sama Authentic Law Journal itu belum terakreditasi. Ya, dia masih OJS namanya yang saya bilang tadi. Jadi istilahnya kalau Bapak Ibu nulis skripsi gitu ya, nulis skripsi dulu kemudian luarannya jurnal, boleh masuk di Sakato, boleh masuk di Authentic, boleh masuk di Sumbang Duo Baleh, tergantung jurusannya. Paham ya? Gitu ya. Nah, jadi gimana Bu? Berarti kita cari atau inspirasi cari ke jurnal di Fakultas Hukum yang lain? Itu. Jadi jurnal itu Bapak Ibu sekalian rata-rata itu dimiliki oleh setiap Fakultas Hukum yang ada di Indonesia. UNAN punya, UIN punya, ya, UI punya, UGM punya, UNAN punya, USU punya, UMSU punya, UMJ punya. Ya, pokoknya hampir seluruh fakultas hukum yang ada di Indonesia, mereka punya jurnal. Dan rata-rata biasanya itu sudah terakreditasi, apalagi udah kalau misalnya hitungan waktunya sudah agak lama. Pasti mereka biasanya sudah mengurus akreditasi. Jadi udah kebayang ya, perjuangan Anda akan menembus wilayah Republik Indonesia. Paham ya? Jadi Anda tuh jangan pikirannya, berarti BIPA bisa diuruskan kan Bu oleh fakultas. Tidak. Yang cari jurnalnya Anda. Ya kan? Nanti searching nanti informasinya di sinta.kemdikbud.go.id tadi. Ya, nanti yang akan nanti disampaikan oleh Pak Mahlil. Sampai di sini paham ya? Kebayang ya? Itu dia. Ada nanti akan disampaikan oleh Pak Mahlil ya. Gimana cara lihat Sinta itu mana-mana tujuannya, banyak kok Pak. Ya, jangan khawatir, banyak ratusan itu jumlahnya. Insya Allah jangan khawatir tidak kebagian. Insya Allah mudah-mudahan. Ya. Nah nanti Bu kalau enggak bisa langsung publish, ingat ya. Jadi saudara sekalian,
saudara sekalian, syarat untuk ujian kompre ini sekarang ya Pak ya, kalau nggak salah, tergantung nanti apa ujian kompre atau wisuda. Tapi intinya yang diminta itu bukan publish-nya langsung. Syukur-syukur publish langsung, tapi setidaknya yang diminta oleh fakultas adalah LOE-nya, Letter of Acceptance, atau surat tanda terima. Ya terserah lah, mau akan diterbitkan 1 tahun lagi kek, mau diterbitkan 3 bulan lagi kek gitu. Yang penting dari yang kita minta itu sudah ada surat pernyataan dari pengelola jurnal yang Anda tuju bahwa jurnal Anda sudah layak untuk diterbitkan, tetapi mungkin menunggu waktu. Paham ya? Nah, jadi kita minimal minta apa? LOE-nya. Paham ya? Jadi tak aja publish, enggak harus tak aja publish. Yang penting sudah dapat LOE. Paham? Nah, Bapak Ibu sekalian, saya juga mengingatkan bahwa karena ini kerja fakultas ya gitu ya. Jadi nanti untuk penulisan jurnal ini sama dengan penulisan skripsi. Anda kan pakai pembimbing juga kan, berdasarkan SK yang sudah didapatkan ya, SK pembimbing ya. Jadi nanti ketika Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian publish jurnal atau mengajukan jurnal submit gitu ya, maka tetap harus mencantumkan nama pembimbing 1 dan nama pembimbing 2 dalam tulisan tersebut. Paham ya? Tapi pembimbing satunya siapa Bu? Bapak Ibu sekalian. Ya, kita sebagai pembimbing otomatis sebagai penulis 2 dan penulis 3. Paham ya? Penulis satunya tetap Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Paham? Paham ya? Nah, jadi minimal ada 3 nama di situ berarti. Kalau pembimbingnya 2. Ya, mana tahu ini ada aturan kabarnya akan ada juga nanti pembimbingnya cuma 1 katanya, berarti 2 nanti. Ya kan, 1 Anda, 1 pembimbing Anda gitu. Paham ya? Kebayang ya? Oke, kita masuk langsung substansi materi yang akan saya sampaikan. 2 hal yang harus disiapkan dalam artikel jurnal. Oke, saudara-saudara sekalian, ya, ada minimal 2 hal yang harus disiapkan dalam artikel jurnal. Ya, ini mohon diperhatikan dengan seksama. Ya. Bahwa apa? Bahwa nanti hal yang pertama yang harus Anda lakukan ketika mau submit gitu ya, mau menyampaikan, mau mengirimnya adalah cari dulu jurnalnya. Paham ya? Cari dulu jurnalnya. Jangan enggak jalese gitu kan, kira masuk ke jurnal ekonomi. Alhamdulillah. Jadi dicek dulu ya kan? Ya otomatis kita harus masuk ke jurnal hukum. Nanti cek lagi gitu ya. Ini jurnalnya, ini skopnya apa saja? Apakah dia hanya pidana saja? Ada juga tuh. Apakah dia hanya hukum keluarga saja? Atau dia boleh masuk pidana di situ, masuk perdata di situ, masuk ATN di situ, masuk administrasi? Nggak boleh. Jadi kita harus memasukkan sesuai dengan bidang keilmuan tulisan kita itu. Itu tolong nanti diperhatikan di website setiap jurnal itu sudah ada itu ya. Tinggal Anda cari aja author guideline atau pedoman penulis. Itu nanti dicek gitu ya. Apa aja nih ruang lingkup dari jurnal ini ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, setiap jurnal itu pasti punya template masing-masing. Ya, mungkin di Muhammadiyah beda dengan di UNAN template-nya. Template itu struktur penulisannya. Ya, yang kita sebut dengan namanya gaya selingkung. Apa namanya? Gaya selingkung. Jadi gaya selingkung itu adalah gaya atau style ya penulisan dari masing-masing jurnal. Dan setiap jurnal saya bilang itu berbeda-beda. Ya, walaupun secara umum seluruh jurnal itu substansinya mirip. Ya, strukturnya itu mirip-mirip, cuma mungkin penamaannya agak berbeda, ya. Isi dari masing-masing bagian ada sedikit perbedaan. Itulah yang kita sebut sebagai gaya selingkung. Nanti silakan cek di template penulisan. Nanti kalau Anda pergi ke websitenya, ya jurnal yang Anda tuju, nanti ada tuh di pojok kanannya itu ada template penulisan. Itu yang Anda harus jadi komando Anda untuk menulis. Paham ya? Gitu, lebih kurang. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, secara umum saya bilang, walaupun gaya selingkung masing-masing jurnal itu berbeda,
tetapi pada dasarnya seluruh jurnal itu inti-intinya sama. Ya, inti-intinya sama. Maka silahkan dilihat slide-nya bahwa yang perlu Anda perhatikan untuk mempersiapkan artikel jurnal itu adalah menyiapkan standar tulisannya. Ya kan? Nah, maka saudara sekalian biasanya ya kalau dia terakreditasi nasional dia enggak abal-abal gitu ya. Enggak ngasal, itu ada editornya. Itu ada reviewernya. Jadi tulisan Anda itu nanti akan diperiksa oleh dokter-dokter, mungkin profesor-profesor gitu ya, yang nanti akan menilai ini tulisan Anda layak atau tidak. Jadi jangan merasa kalau wala submit pasti diterima. Tidak, mungkin bisa ditolak atau mungkin diberikan rekomendasi untuk direvisi atau mungkin diterima saja karena sudah bagus. Jadi ingat ya, tulisan yang Anda submit ke jurnal itu pasti melalui tahap reviewer. Ya, akan ada orang yang akan mereview. Nah, jadi itu tolong benar-benar sesuai dengan template atau gaya selingkung jurnalnya. Nah, ini ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Yang pertama itu standar judul. Ya namanya jurnal pasti ada judul. Ya, apa yang harus diperhatikan? Nah, biasanya saudara sekalian standarnya otomatis tadi adalah template ya. Tapi biasanya ya judul itu harus menggambarkan masalah atau isu utama dari artikel. Ya, dengan membaca jurnal itu sudah terlihat novelty atau kebaharuan apa yang Anda tawarkan dari tulisan Anda. Jadi judul itu saudara sekalian dibuat ringkas, dibuat padat, dibuat jelas. Biasanya saudara sekalian ya, Indonesia itu standarnya ada yang 12 kata maksimal, ada yang 14 kata, ada 16 kata. Ya, tergantung jurnalnya. Jadi itu tolong diperhatikan. Nah, kalau di Inggris itu malah lebih streng lagi. Boleh judul itu cuma maksimal 10 kata. Di Jerman itu malah parah lagi. Standarnya cuma boleh 8 kata maksimal. Anda bayangkan, ya kan? Jadi jurnal itu enggak boleh asal-asal purwa sedoh gitu. Enggak boleh asal letakin aja judul itu. Harus ada standarnya. Dihitung itu 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, ternyata 20 halaman. Anda harus rubah. Harus dikurangi itu katanya sehingga bisa sampai maksimal sesuai dengan standar template ya. Nah, tapi biasanya standar Indonesia itu di standar itu 12 kata ya. Kemudian jangan ada subjudul di dalam judul. Biasa ya kalau skripsi. Analisis ini dalam kurung, studi kasus. Nggak boleh ya, di judul jurnal terakreditasi itu tidak boleh ada subjudul di bawahnya. Ya. Itu biasanya kalau itu Anda lakukan, biasanya diminta revisi atau ditolak malah gitu ya. Jadi kalau termasuk bahwa kalau misalnya studi lapangan Bu, udah nggak usah disebutkan di judul gitu ya. Tapi letakkan aja nanti di dalam dijelaskan ya. Nah, biasanya juga tidak boleh ada akronim, kependekan ya, PLN, nggak boleh. Apa itu? Perusahaan listrik gitu ya, nggak boleh ada kependekan, nggak boleh ada akronim. Jangan ada nama aturan, itu idealnya ya. Karena kalau ada nama aturan, satu panjangan biasanya. Ya kan? Nah, jadi biasanya hindari nama aturan gitu ya. Jadi kita membuatnya itu lempeng aja gitu ya. Posisinya itu bebas hambatan. Jangan dulu dibatasin gitu. Kemudian saudara sekalian jangan ada nama lokasi riset ya. Dan jangan, ini yang paling penting ya, jangan ada kata mendayu-dayu di depan. Paham ya? Contohnya adalah analisis hukum, kajian hukum, itu biasanya kalau standar jurnal nasional itu dihindari. Jadi to the point aja, kita maunya apa, ya kan? Nah misalnya itu judul kita sebenarnya itu analisis hukum, misalnya analisis hukum akta notaris gini-gini, kita langsung aja akta notaris gini-gini aja. Jadi nggak usah pakai analisis hukum, kajian hukum. Nah itu kalau bahasanya itu bahasa yang mubazirun. Itu bahasanya. Beda kalau bahasa skripsi. Kalau skripsi silahkan. Ya paham ya? Jadi silakan, ini dalam rangka apa? Menghemat ini ya, yang untuk kejar 12 sampai 16 kata itu. Ya.
Kemudian standar penulis itu nanti diperhatikan ya, standar penulisan abstrak itu juga nanti diperhatikan apa-apa aja isi abstrak itu dilihat di template-nya ya. Kemudian standar kata kunci itu juga sangat diperhatikan ya. Jadi jangan ada kata akronim, jangan ada nama aturan, jangan nama ada lokasi, jangan ada nama lembaga, jangan ada nama orang ya. Dan penyusunannya secara biasanya alfabetis atau boleh dari spesifik ke yang umum ya. Itu dia tata cara penulisan abstrak kalau di standar nasional. Ya. Kemudian apa standar pendahuluan? Nanti dilihat ya, standar pendahuluan ini biasanya isinya adalah latar belakang ini ya dan rumusan masalah. Itu biasanya ya. Nah, nanti dicek lagi. Kemudian ada standar metode penulisan. Nah, nanti silahkan dicek apa istilahnya di situ ya, di template masing-masing jurnal. Kemudian standar pembahasannya seperti apa, standar kesimpulannya seperti apa, standar pengutipannya seperti apa, ya, itu biasanya ada ya. Termasuk standar daftar pustaka. Nah, paham ya? Dan juga standar referensi serta sebagian jurnal itu malah ada standar ucapan terima kasih. Ya, sebagian jurnal mungkin nggak ada gitu ya. Jadi nanti intinya Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian itu harus taat pada template atau standar-standar yang sudah ada sesuai dengan template yang ada di jurnal tersebut, gitu ya. Nah, jadi intinya bahwa standar penulisan jurnal itu sebenarnya relatif sama, cuma hanya berbeda di gaya selingkung, style yang digunakan masing-masing jurnal ya. Dan kita harus mengikuti standar tersebut kalau nggak mau diblok atau ditolak. Gitu. Ya. Kemudian yang kedua, saudara sekalian, selain menyiapkan standar tulisan sesuai dengan template-nya, maka yang kedua yang harus kita persiapkan adalah memahami bagaimana strateginya. Ya, gimana strateginya? Jadi intinya adalah tulisan yang kita siapkan ini mau dikirim ke jurnal yang mana? Itu tolong diperhatikan gitu ya. Seperti saya bilang tadi, jangan sampai salah kamar. Tulisan kita memang bagus. Ya, tulisan kita hukum pidana gitu ya. Tapi jangan sampai pula dikirim ke jurnal yang ternyata dicek jurnal hukum Islam gitu ya. Judul apa hukum keluarga Islam malah gitu ya. Ya enggak nyambung dia, bakal tertolak dengan sendirinya. Lala baper lo gitu kan. Padahal kenapa? Salah kamar gitu ya. Banyak juga yang kesalahan seperti ini, enggak membaca ya pedoman penulisan atau skopnya. Dan skopnya itu udah jelas itu masing-masing jurnal itu ada ya. Jadi tolong ini diperhatikan gitu ya, ruang lingkupnya. Itu kira-kira yang harus diperhatikan. Selanjutnya adalah kita masuk ke hal yang kedua yang akan saya sampaikan, yaitu menyiapkan naskah yang baik itu seperti apa. Ya, menyiapkan naskah yang baik itu seperti apa. Nah, yang pertama yang Anda harus perhatikan adalah naskah kita itu harus punya gagasan. Nah, ini saya rasa sudah pernah saya sampaikan di kelas ya. Mau skripsi, mau jurnal, mau tulisan apapun, yang penting kita harus punya gagasan. Permasalahan kita itu apa? Ya kan, kontribusi kita arahnya nanti mau kemana, jawaban kita tuh arahnya kemana, arah saran kita ini seperti apa, tujuan penelitian kita tuh untuk apa, berkontribusi kemana gitu ya. Jadi harus ada gagasannya. Gagasan itu cukup satu saja. Jangan mengambang-ambang, saya kan pintar Bu, nggak perlu ya. Yang diperlukan di dalam jurnal adalah kefokusan saudara untuk membahas secara spesifik permasalahan yang Anda angkat. Ya, kalau Anda bicara tentang kekuatan akta notaris misalnya, Anda spesifik di kekuatan akta notaris saja. Jangan Anda bicara pula tentang yang lain-lain gitu ya. Nah, maka saudara sekalian, gagasan dalam tulisan jurnal itu gagasannya cukup hanya satu saja. Tetapi pembahasannya harus fokus dan tajam. Paham? Fokus dan tajam. Gagasannya cuma satu. Nah, jadi ya kalau ibarat dokter, kalau kita menulis jurnal itu ibaratnya kita jadi dokter spesialis. Jangan jadi dokter umum. Kalau dokter umum pengetahuannya banyak, tapi sedikit. Tapi kalau ibarat dokter spesialis,
Taunya cuma gigi, Pak. Gitu ya, gigi aja. Ya, orang Damami mungkin enggak tahu, orang Ikonya enggak tahu, ginjalnya enggak tahu mungkin. Tapi masalah gigi ditanya, sudah kalau selesai sama dia, tamat dia, khatam dia. Gitu ya, saking spesifiknya. Itu yang kita inginkan. Jadi kalau jurnal itu memang kita sangat spesifik, pembahasan kita tuh tajam. Ya, nah, gitu. Ya, dan naskah harus ada gagasan yang disampaikan. Jadi jelas kita arahnya mau kemana. Kontribusi jurnal kita, penelitian kita ini mau kemana. Apa sumbangsih kita untuk negara. Ya kan, untuk hukum Indonesia secara umum atau hukum secara umum gitu. Ya kan? Ya, jadi harus jelas gagasan kita apa. Ya, dan gagasan ini ingat saudara sekalian, ini berawal dari kejelian kita, ya. Kepintaran kita untuk apa? Untuk mencari atau menentukan masalah atau rumusan masalah. Berdasarkan apa? Berdasarkan data, berdasarkan isu terkini, dan berdasarkan rules atau ketentuan yang terkini juga. Gitu. Paham ya? Dan berdasarkan data-data yang sifatnya valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Paham ya? Itu saya rasa sudah selesai di MPH gitu ya. Anda sudah paham arahnya insya Allah. Gitu. Kemudian apalagi selain naskah yang harus punya gagasan, apalagi yang harus disiapkan untuk menjadi naskah yang baik. Yang kedua adalah adanya kebaharuan atau novelty yang kita tawarkan. Kenapa? Karena novelty ini adalah mahkota dalam sebuah tulisan. Apa itu novelty? Kalau ibarat novelty ini istilah kalau di hukum acara ya. Kalau kita mengajukan peninjauan kembali, ya wajib harus ada novelty-nya. Ya, maka novelty dalam hukum pembuktian itu maksudnya adalah bukti baru. Ya kan? Novum. Ya kan? Maka novelty, saudara sekalian, di dalam jurnal itu penting. Dia disebut mahkota. Kenapa? Novelty itu adalah, artinya adalah kebaruan apa yang kita tawarkan. Artinya apa yang membedakan, kita harus menjamin tulisan kita, ya, jurnal kita itu berbeda dari penelitian-penelitian yang pernah ada. Sehingga apa? Ini ya sehingga kita menguatkan nggak boleh ada plagiarisme dalam penelitian. Jangan ngekor, gitu ya. Orang proses penyidikan kasus narkotika di Polres Bukit Tinggi. Awak payah bana cari judul, Bu. Ya sudahlah, awak di Polres Payakumbuh. Gitu ya. Itu enggak kreatif sekali, ya kan? Sehingga apa? Yang ditakutkan itu bukan sekedar Anda memindahkan lokus penelitian, bukan itu saja. Tetapi yang dikhawatirkan kalau itu Anda lakukan, tingkat kemungkinan Anda melakukan plagiasi itu sangat tinggi. Ya kan? Dan plagiasi itu saudara sekalian adalah sesuatu yang tidak boleh terjadi di dunia akademik. Kita punya ketentuan, kita kalau dihukum saudara sekalian boleh melakukan plagiat, tapi dibatasi maksimal 30%. Kalau kita di Fakultas Hukum UM Sumber, ya kan? Dalam rangka apa? Untuk menjaga itu semuanya. Nah, dan saya rasa setiap jurnal itu ada standar ya, maksimal tingkat plagiasinya. Tapi kalau hukum itu udah jelas kita pasti plagiat. Minimal plagiat peraturan perundang-undangan. Nah, itu makanya ada ruang di situ ya, sekian puluh % gitu ya diperbolehkan untuk mengantisipasi plagiat itu, gitu ya. Nah itu kira-kira. Apa itu novelty? Novelty itu adalah kebaharuan dari tulisan kita. Apa yang menjadi pembeda kita dari penelitian sebelumnya. Ya, misalnya kita membahas mengenai tanah. Ya, tanah. Tanah itu banyak sekali yang membahas. Tapi pertanyaannya adalah novelty kita apa? Kebaharuan kita apa dari penelitian kita? Sehingga kita jurnal ini pantas untuk diangkat. Paham ya Pak? Nah gitu ya. Jadi artinya novelty ini kita nggak boleh sama orang lain. Karena kita baru. Ada kebaruan yang kita tawarkan. Ya kan? Nah maka nanti Bapak Ibu Saudara sekalian idealnya kalau dalam standar ya jurnal akreditasi yang bagus ya maka novelty itu udah mulai terasa di judul. Udah kelihatan. Judul ditawarkan itu udah kelihatan. Ya nampak judul ini memang baru nih. Gitu ya. Udah terasa novelty-nya. Di abstrak itu juga kelihatan. Di latar belakang, apalagi ya, kita menyampaikan ya, menguraikan ya, latar belakang termasuk di pembahasan dan di kesimpulan. Itu akan selalu terlihat novelty itu muncul. Ya kan? Jadi novelty itu adalah kebaharuan apa yang kita tawarkan dari penelitian kita.
fakta yang membedakan penelitian kita dari penelitian-penelitian sejenis atau serumpun yang hadir sebelumnya. Ya, misalnya terkait dengan akta notaris ini gitu ya, penelitian sebelumnya ini sudah pernah membahas ini, tapi yang belum ini gitu ya, yang belum tersentuh ini wilayah ininya gitu ya, sehingga ini perlu kita teliti. Atau mungkin dalam kasus-kasus yang baru yang belum ada penelitian terkait itu, boleh kita tawarkan bahwa dalam konteks ini belum ada yang melakukan penelitian. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, perlu saya jelaskan juga bahwa selain novelty tadi ya, apa tadi? Yang pertama naskahnya harus punya gagasan, kemudian harus ada novelty-nya. Yang ketiga yang harus diperhatikan terkait dengan naskah yang baik itu adalah orisinalitasnya atau keasliannya. Itu tolong diperhatikan. Make sure, ya, yakinkan diri kita bahwa kita tidak plagiat. Dan untuk menunjang originalitas atau keaslian ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita butuh setidaknya 3 modal. Yang pertama adalah modal buku, yang kedua modal jurnal, termasuk bahan-bahan hukum primer, misalnya proceeding, ya, kemudian monograf, ya, kemudian laporan penelitian, ya, bahkan internet website yang dapat dipertanggungjawabkan itu sebenarnya bisa masuk kategori data primer sebenarnya. Maaf, bahan-bahan hukum primer ya, bukan data primer ya. Kalau data primer itu wawancara ya. Ya. Dan yang ketiga adalah riset-riset terdahulu. Jadi jurnal yang baik itu saudara sekalian yang ada penelitian pendahuluannya. Ya, sehingga kita bisa mengatakan bahwa ini adalah ada novelty-nya, ada sotanya, ya, state of the art-nya gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau jurnal itu saya tekankan seperti ini. Apa itu jurnal? Apa yang membedakan jurnal dengan skripsi? Kalau skripsi mungkin kalau Anda bejibun banyak bukunya nggak ada masalah. Jurnalnya sedikit mungkin nggak ada masalah. Tapi di jurnal, ya, jurnal itu standarnya, apa yang maksud dengan jurnal? Jurnal itu adalah penelitian berbasis jurnal. Paham? Jurnal itu adalah penelitian berbasis jurnal. Jadi otomatis karena dia berbasis jurnal, maka idealnya di dalam tulisan jurnal kita yang banyak otomatis idealnya adalah jurnal. Biarlah buku seketek. Biarlah buku sedikit tapi jurnalnya banyak. Kenapa? Karena jurnal itu penelitiannya berbasis jurnal. Artinya penelitian kita itu berbasis penelitian-penelitian yang dituangkan dalam jurnal-jurnal sebelumnya. Maka harus banyak jurnal. Oke, nggak afdol nggak ada buku ya, nggak apa-apa, silakan masukkan buku. Tapi jangan banyak lo buku daripada jurnal. Itu kalau dalam etika jurnal sebenarnya. Ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, dan juga riset-riset terdahulu ya. Kemudian ini sedikit mengenai referensi ya. Ini standar nasional bahkan standar internasional saudara sekalian. Standar referensi itu jumlah minimal referensi ya. Itu kalau jumlah referensi secara keseluruhan ya itu minimal 15 referensi. Ya, berapa? Minimal 15 referensi. Tetapi itu dihitung di luar peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Jadi monograf ya, jurnal ya itu minimal 15 referensi. Itu udah kalau standarnya. Ya, kemudian apa? Mengutamakan keprimeran. Maksudnya apa? Bahwa jurnal kita seperti saya bilang tadi ya, intinya jurnal itu harus berbasis jurnal. Ya, maka keprimerannya itu jurnalnya harus banyak. Ya. Dan kemudian juga mengenai referensi ini bicara tentang kemutakhiran data. Ya, jadi nggak boleh asal comot aja. Jurnal sih jurnal, tapi lihat tahunnya. Ya. Berapa di sini? Maksimal 5 tahun terakhir. Itu yang paling ideal. Sehingga apa? Kelihatan di situ SOTA yang saya bilang tadi, state of the art. Ya, apa kekinian dari isu yang sedang kita angkatkan. Kita yang mengangkat mengenai pertanahan. Inilah isunya yang terakhir 5 tahun terakhir. Ini perkembangannya gitu. Dan ini
Yang saya angkatkan ini baru ya, ada space baru gitu ya, yang belum diangkatkan oleh orang lain gitu. Nah, kira-kira seperti itu saudara sekalian, nanti silahkan dilihat ya, secara umum nanti saya akan share di grup 19 ya, materi ini gitu ya. Tapi tetap saja ya, intinya jurnal itu kesimpulannya dia mirip dengan skripsi secara gagasannya ya. Intinya kita harus mencari permasalahannya. Ya, harus jelas dasar hukumnya. Kenapa? Karena kita ingat, kita penelitiannya penelitian hukum, bukan penelitian sosiologis, bukan penelitian ekonomi, bukan penelitian politik. Nah, tolong ya. Jadi kalau penelitian hukum yang membedakannya itu apa? Kita punya rules. Kita punya aturan yang jelas untuk menjawab permasalahan yang kita angkat. Base kita apa? Biasanya kan isu. Ya kan? Apakah itu kasus atau fenomena-fenomena hukum yang sedang terjadi, permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi, maka kita ngambilnya karena kita penelitian hukum, pisau analisa yang kita gunakan adalah peraturan perundang-undangan ya, ataupun teori-teori hukum secara umum. Nah, jadi tolong itu dipahami gitu ya, benar-benar dicamkan gitu ya, dan udah terlihat di situ ya, kira-kira gambaran jurnal itu seperti apa. Saudara sekalian, sekarang sudah semester 7, syukur-syukur Anda bisa tamat 3,5, tapi kalau 2019 kayaknya enggak, bagian besar tidak akan terkejar, tetap mungkin di angka 8 semester ya. Jadinya mungkin istilahnya kotor lebih kurang, Anda punya waktu 1 tahun, ya kan, untuk bisa selesai di sini. Lebih cepat, lebih baik Anda bergerak untuk jurnal ini. Yang penting ajukan judul ke fakultas gitu ya, ke program studi gitu ya, ditunjuk pembimbing, Anda langsung diarahkan aja nanti ke jurnal. Semakin cepat Anda bisa publish atau dapatkan LOA, Anda cepat selesai. Ya kan? Enggak perlu berpusing-pusing pria gitu ya. Dan yang paling enak tadi apa? Nilainya sudah terjamin. Insya Allah nilai A. Dengan catatan Anda bisa publish atau dapat LOA di Sinta 1, 2, 3, 4, atau 5. Oke. Mungkin gitu aja ya. Kalau dari saya, kira-kira ada pertanyaan enggak sebelum disambung ke Pak Mahlil? Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Salam penghormatan kita tumpangkan kepada pembicara terlebih dahulu. Terima kasih atas waktu yang diberikan, Bu. Yang pertama adalah yang ingin kita tanyakan mengenai batasan penulisan jurnal ini, Bu. Kalau di proposal itu kan sampai daftar pustaka atau tinjauan pustaka. Apakah jurnal ini sampai melibatkan penelitian, Bu, sampai lokus dan lokus delictusnya atau tempus delictusnya? Karena tadi arahan Ibu tadi kan skripsi kita itu bisa diangkat menjadi jurnal. Nah, kemudian otomatis kita itu melakukan penelitian. Nah, kalau dan sebagian juga tadi informasinya kita jurnal itu kita ambil dari jurnal-jurnal yang telah ada terdahulunya. Nah, sementara kita di dalam aturan membuat proposal, kita harus diwajibkan untuk melakukan empiris. Ini apakah bisa kita hilangkan yang di proposal atau tidak gitu? Terima kasih, Bu. Oke, baik, terima kasih Pak. Berarti maksudnya adalah gini, Bapak pahami kalau misalnya jurnal itu pada dasarnya perlu jurnal perlu proposal juga sebenarnya kan, semacam itu sebenarnya kan, berangkat dari, karena kan proposal ini istilahnya layak atau tidak kita untuk mengangkat. Tapi kalau misalnya jurnal kita nggak pakai proposal ya Pak ya, nggak pakai proposal. Gitu artinya kita langsung aja penelitian, lebih kurang seperti itu. Cukup mendudukkan permasalahannya di pembimbing saja berarti. Ngerti ya Pak? Nah, tapi prosedur untuk penelitiannya tetap dijalankan. Ingat Pak, bahwa
jurnal itu tidak mengharamkan dalam kutip empiris, data empiris. Itu silahkan. Boleh sebagai penguat data. Nanti silahkan Bapak baca lagi nanti tambahannya di sini ya, bahwa boleh silahkan. Itu ya. Jadi selain data-data pendahuluan tadi ya, data penelitian pendahuluan, referensi tadi, wawancara itu juga dianggap sebagai penguat dari hasil penelitian kita. Apalagi kalau misalnya penelitian kita memang sifatnya empiris. Jadi tetap Pak, jurnal ini sama dengan skripsi. Kalau dari konsep metodologi. Kalau dalam konsep metodologi kita secara umum kan dua ya, ada normatif, ada empiris. Normatif kita berarti lebih ke aturan-aturan normatif gitu ya, peraturan perundang-undangan, ya asas-asas hukum, teori-teori hukum. Sementara kalau kita empiris kita turun ke lapangan kan untuk wawancara. Nah, maka itu tetap diperbolehkan, itu tetap boleh dituangkan menjadi hasil penelitian kita dalam menjawab permasalahan yang sedang kita angkatkan. Lebih kurang seperti itu Pak. Nah, masalah A itu satu lagi ya, mengenai data pendahuluan. Nah, saudara sekalian, mungkin kita agak sedikit nervous, terus terang ya, pasti takut ya. Data pendahuluan kok kok Bu gitu ya kan, karena kan pasti kita jarang gitu ya. Nah, Anda jangan khawatir ya. Data pendahuluan itu menjadi stressing dari reviewer, biasanya untuk reviewer yang itu akreditasi Sintanya itu agak tinggi. 1, 2, mungkin dia agak stressing di situ. Mana? Ya karena dia kan otomatis sangat ideal ya. Ya, karena dia kenapa? Karena Sinta 1, Sinta 2 itu sebagian itu sudah terstandar Scopus atau standar internasional. Sehingga dia otomatis standarnya tidak nasional lagi, ya kan, internasional. Sehingga stressing mereka itu di data pendahuluan. Tapi kalau saya lihat ya dari pengamatan saya, untuk yang Sinta 4, Sinta 5 itu biasanya tanpa ada data pendahuluan pun gitu ya, pada dasarnya sejauh permasalahan kita tuh jelas, ya kan, itu pada dasarnya tidak ada masalah, gitu ya, yang saya lihat seperti itu, ya, gitu. Tapi kecuali kalau kita punya target, kita Sinta 1, awak pantang mana lah, awak ditantang kok Bu, kalau awak ya perfect langsung Sinta 1, itu silakan cari data pendahuluan, silahkan berpusing-pusing. Kenapa? Karena ingat juga ya, Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3 itu biasanya standarnya English, bahasa Inggris, ya kan? Nah, jadi udah keren sekarang Pak Indonesia, banyak jurnal kita yang sudah standar bahasa Inggris. Tapi silahkan kalau Anda tertantang, tafadhol, silahkan ya dengan senang hati kita sebagai pembimbing gitu ya. Tapi kalau ingin cari aman saja, yang penting gini kok, yang penting selesai, cukup ambil aja Sinta 5 atau Sinta 4 selesai. Yang standar reviewer itu mungkin tidak seberat Sinta 1 dan Sinta 2 gitu ya. Standarnya itu mirip-mirip masih jurnal skripsi biasa Pak sebenarnya gitu. Ya Pak ya. Nah, gitu. Agak error dikit kita buat judul mungkin masih nggak ada masalah gitu ya. Nggak ada masalah, insya Allah gitu. Tidak mengerikan yang dibayangkan tadi. Kalau saya ini kan membahasnya itu kan standar ideal gitu ya kan. Nah, mungkin agak diturunkan aja standar sedikit. Nanti silahkan baca-baca ya jurnal yang akan Anda tuju ya kan. Nah, itu kan contoh-contoh jurnalnya kan banyak ya. Oh ternyata kuliah kok yang model kok, boleh silahkan. Lebih seperti itu Pak Adison penjelasannya. Ada tambahan Pak pertanyaan? Cukup. Mungkin mohon maaf Bu, kalau boleh saya simpulkan, ya. Artinya walaupun dia jurnal, kita boleh melakukan normatif juga boleh, tambahkan empiris juga boleh. Boleh, ya. Silakan Pak, tidak, sama seperti skripsi. Tadi kan, jadi ada catatan saya, tidak boleh ada lokasi riset tadi kan. Jadi berarti tidak serta-merta diharamkan kita melakukan empiris Bu ya. Gini, yang tidak boleh itu idealnya itu di judul Pak. Karena menjaga tadi apa? Menjaga jumlah yang 12, 16, 14 gitu ya. Jadi biasanya kalau jurnal-jurnal yang bagus udah standarnya udah atas itu Pak, mereka tuh nggak ada lokasi penelitian lagi. Lokasi penelitian itu di dalam aja penjelasannya nanti. Maksudnya paham ya Pak? Jurnal dia di judul dia nggak muncul itu maksudnya gitu ya. Tapi kalau saya lihat di standar Sinta 5, Sinta 4 itu masih banyak yang muncul lokasi penelitiannya kalau saya lihat. Jadi tidak semengerikan yang dibayangkan. Gitu ya, jadi artinya mungkin standar Sinta 5, Sinta 4 ini masih longgar gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ingin lebih baik ya kenapa tidak gitu ya kan. Nah di dalam aja nanti dimasukkan lokasi penelitian gitu. Paham ya Pak? Paham.
Jadi lebih ke substansinya aja yang dikejar di judul. Apa yang sedang kita cari substansinya gitu. Tanpa menyebutkan lokasi. Kalau tidak ada teman-teman yang bertanya, kalau boleh saya curhat sedikit Bu ya. Iya, silakan Pak. Kemarin kan saya udah ngajukan judul. Iya. Pertanggungjawaban PT Asuransi terhadap pensiunan pegawai pos. Jadi kan udah otomatis tempatnya itu udah saya tersebutkan di judul Bu. Oh, iya. Apakah saya ulang judul lagi atau gimana Bu? Kalau seperti saya bilang tadi Pak, kalau misalnya ideal judul itu seperti tadi kan, gitu ya. Tetapi kalau misalnya kalau akan merubah loa gitu kan, agak susah nanti ya. Ya nggak apa-apa, itu aja diajukan, saya rasa juga nggak ada masalah. Tergantung nanti reviewer dari jurnalnya nerima atau tidak gitu aja lagi, gitu ya. Kalau nanti disuruh Pak, mesti direvisi ya. Ini tulisannya bagus, tapi mungkin judulnya nggak, nanti diarahkan ya sama reviewernya. Itu akan diganti, tapi selagi Bapak yakin maksudnya payah ke mengganti, itu aja ajukan dulu. Mudah-mudahan diterima. Kalau standarnya masih Sinta 5 gitu ya. Tapi kalau dia, saya bilang tadi, kalau dia standar Sinta 1 atau Sinta 2, mereka biasanya enggak lebih ke substansi aja langsung gitu. Kalau kita lihat tuh judulnya itu pendek-pendek sekali Pak, gitu ya kan. Tapi saya rasa itu masih bisa. Kalau di Sinta 5, Sinta 4 itu diajukan insya Allah masih diterima. Ya, insya Allah mudah-mudahan. Oke, ada pertanyaan selanjutnya? Silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu dosen yang kami hormati. Jujur kami di sini masih awam Bu mengenai jurnal ini. Tapi sesuai pemaparan Ibu tadi yang saya catat, kita sebagai angkatan 19 yang mau tamat, syaratnya 2, pertama skripsi, yang kedua kan jurnal. Atau Bu, jadi bukan berarti keduanya Bu, boleh salah satu. Gimana Bu, kalau seandainya saya pilih skripsi, berarti harus 2 berarti kan Bu? Berarti, oh siap. Dari pemaparan tadi Bu, Sinta ini kan ada 6 Bu, Sinta 1 sampai Sinta 6. Apakah ada yang di luar Sinta 1 sampai Sinta 6 itu harga akreditasinya Bu? Maksudnya jurnal biasa apakah Sinta 6 ini yang paling bawah atau ada akreditasi di bawah Sinta 6? Yang setahu saya untuk pengakreditasi nasional enggak ya. Kalau pengakreditasi nasional kita yang terdaftar di Kemendikbud memang Sinta. Gitu ya. Jadi kalau Sinta terakreditasi langsung OJS itu posisinya Pak. Kalau OJS ini yang maksudnya Sinta Bu? Bukan, OJS itu di luar Sinta. Jadi artinya OJS itu adalah jurnal online yang belum terakreditasi. Nah kalau dia sudah terakreditasi kita pakai Sinta. Kalau untuk Indonesia. Gitu. Kalau luar negeri itu ada Scopus, ada Thomson, ada WOS. Dan saya berandai-andai nih Bu, saya memilih skripsi nih Bu. Ya. Berarti kan saya buat skripsi. Iya, buat skripsi. Habis saya buat skripsi kan saya konversi skripsi saya itu menjadi jurnal Bu. Betul. Nah, habis itu kan harus dimasukkan ke jurnal minimal dapat LOE tadi, letter of acceptance tadi kayak gitu. Untuk syarat untuk kompre. Betul. Berarti LOE ini cukup dapat syarat dari yang jurnal OJS tadi saja Bu. Boleh. Kalau Anda skripsi berarti standarnya OJS gitu. Berarti yang memilih skripsi 2 berarti buat tetap skripsinya. Skripsi dikonversi menjadi jurnal sampai di accept kayak gitu ya Bu. Iya, tapi kalau Anda ingin curi star, ada boleh juga. Sebelum ujian kompre Anda sudah selesai skripsinya mungkin boleh juga ya. Tapi biasanya kalau secara logika tuh selesai skripsi dulu ya, baru OJS, baru jurnalnya. Oke Pak. Mungkin itu dulu. Sip. Terima kasih Bu. Oke. Ada pertanyaan lain? Disampaikan aja keraguan-raguannya. Ya silakan. Siapa namanya nih si Irsat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan itu Bu tentang latar belakang Bu. Di latar belakang itu kan dibilang 2 paragraf awal itu masalah, 3 paragraf terakhir solusi. Yang mau ditanyakan tuh Bu, kalau misalnya di jurnal diperlukan enggak Bu sarannya? Soalnya kan sudah ada solusinya di latar belakang Bu. Terus
pembahasannya itu memperkuat solusinya itu bagaimana? Itu aja. Oke, terima kasih Irsad. Jadi yang saya sampaikan di sini ini memang standarnya biasanya adalah, saya terus terang ya, ini standarnya Sinta 1, Sinta 2 atau internasional sebenarnya. Gitu. Nah maka Irsad balik lagi di latar belakang atau pendahuluan itu, dicek aja template dari si jurnal kita. Jadi istilahnya lex specialis derogat lex generali ya. Yang saya sampaikan tadi adalah lex generali atau aturan umumnya. Tapi aturan khusus itu di mana? Di template masing-masing jurnal. Jadi silahkan nanti dicek gitu ya, isi latar belakang itu, isi pendahuluan di masing-masing jurnal itu seperti apa gitu ya. Biasa juga, ini udah pakai solusi dong, ini pakai permasalahan aja bisa jadi ya gitu. Jadi kalau ini saya dapatkan memang standarnya adalah standar yang untuk Sinta 1, Sinta 2 dan internasional. Nah ini terus terang saya katakan gitu ya. Jadi kesannya kok berat sekali materi Bu Era gitu ya. Masa iya di latar belakang ada solusi. Sebenarnya itu kita menampakkan novelty-nya sebenarnya gitu. Kebaruan apa yang kita tonjolkan. Kenapa? Karena kalau misalnya di jurnal itu beda dari skripsi. Kalau skripsi itu kita menyampaikan apa hasil rumusan masalah kita kan. Tapi kalau jurnal yang ideal itu saudara sekalian, yang muncul itu sebenarnya adalah apa novelty kita, apa tujuan penelitian kita. Itu sebenarnya titik tekannya. Jadi Irsad, back lagi, saya bilang ini standarnya umum, agak ideal, maka nanti kalau Anda sekedar cari Sinta 5, Sinta 4 gitu ya, balik lagi kepada lex spesialisnya. Di mana? Di template masing-masing jurnal. Nah, dan ingat gaya selingkuh masing-masing jurnal itu berbeda. Ada yang pakai saran, ada yang tidak, ya kan? Ada yang pakai ucapan terima kasih, ada yang tidak. Ada yang bahasanya pendahuluan, ada yang pendahuluan itu dipecah menjadi rumusan masalah, latar belakang rumusan masalah. Ada yang enggak, langsung aja pendahuluan itu isinya udah all in one. Ya kan? Nah, jadi nanti dibalikin lagi kepada standar penulisan atau template masing-masing jurnal. Apa yang mereka inginkan di template itu? Pendahuluan itu apa isinya gitu ya. Jadi komandan Anda kalau membuat skripsi kan buku panduan kita ya. Tapi kalau komandan membuat jurnal itu adalah template masing-masing jurnal. Jadi kalau udah ketemu nih kayaknya saya matching sama jurnal ini, download dulu template jurnalnya. Paham ya Irsad? Oke, sip. Tergantung permintaan jurnalnya. Ada lagi silakan. Kalau enggak saya akhiri. Oke, mungkin gitu saja dari saya. Langsung assalamualaikum ya. Dari saya cukup segitu ya. Setelah ini lanjut ke materi Pak Mahlil. Saya tutup dengan pembacaan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu penyampaian materi pertama terkait mengenai artikel ilmiah ya, yang disampaikan oleh Ibu Dr. Nuzur Ramayani. Baik, ini banyak juga pertanyaan yang online yang ingin bertanya, tetapi kita melihat waktu karena hari ini hari Jumat. Saya akan masuk dulu materi terkait mengenai jurnal terakreditasi. Ya. Baik, Ananda, tadi sudah banyak jelas bahwa bahan yang harus Ananda masukkan itu apa yang telah disampaikan oleh Bu Nuzul. Dan itulah yang menjadi bahan yang akan dipublis ke jurnal. Nah, sekarang ini kita berbicara kok ke jurnal. Ya. Ya. Kalau kita lihat dari masa hari ini, bahwa dulunya dikenal dengan skripsi, tetapi sampai saat ini masih diberlakukan. Tapi ada hal yang membuat jurnal ini lebih baik dan abadi ya di sistem online yang disebut Sinta ya, Sinta Jurnal yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan. Nanti kita masuk seperti apa jurnal-jurnal yang ada. Saya buka pembahasan kita.
Baik, di layar Ananda sudah lihat. Saya mungkin mengasih kisi-kisi ke Ananda. Saya lihat bahwa angkatan 19 ini yang mengajukan judul ke saya masih belasan orang. Sementara kita ada sekitar 150 lebih gitu, yang aktif pada hari ini. Kenapa kok lama sekali? Ya, Ananda ini sudah bisa menentukan pilihan apa yang akan Anda angkat di karya ilmiah Ananda. Ya, Ananda sudah mengetahui penerimaan jurusan yang Ananda dapati pada hari ini. Ada jurusan perdata, pidana, dan HTN. Berarti Ananda sudah fokus ke masing-masing bidang jurusan. Tinggal Ananda cari judul yang mungkin tidak susah untuk diteliti, ada di sekitar kita, dan bisa kita selesaikan tugas akhir tersebut. Gimana caranya? Gitu. Ananda saat ini sudah mulai membuka Google lah, ya. Kalau Ananda mau cari judul, silakan juga di pustaka. Kalau saya dulu mencari judulnya di pustaka, saya minta list judul-judul perdata yang saya baca seluruhnya, mungkin ada sekitar 300-an judul. Saya baca judul seluruhnya 300 itu, dan juga kalau di tesis saya mulai karena kita sudah mulai online gitu ya. Saya juga mencari judul tesis di melalui online, dan itu cara saya untuk menganalisis judul-judul yang ada yang dekat dengan kita, dan itu bisa kita kembangkan dan menjadi bahan judul ilmiah kita. Cobalah seperti itu, ya. Anda baca, kalau tidak Anda baca, hanya memikir kawan punya judul, kita belum. Nanti nanya seperti apa judul perdata misalnya. Nah, jadi di angan-angan saja. Tapi kalau Anda baca judul-judul perdata seluruhnya, kalau khusus saya jurusan perdata atau pidana atau ATN, insya Allah ada inspirasi tersendiri akan muncul di saat ada judul yang mungkin dekat dengan kita dan kita gampang mendapatkan bahan datanya dan bisa mengembangkan judul tersebut. Nah, itu salah satu kisi-kisinya ya, terkait mengenai penempatan judul. Nah, tadi telah dibahas oleh Ibu Nuzul bahwa bagaimana mengembangkan judul tersebut. Ya, ada pendahuluan, ya, ada rumusan masalahnya, ada metodenya, ada pembahasan penelitiannya. Itu saja gitu. Dan saat ini Ananda sudah dimudahkan dengan tidak perlu membuat 60 halaman skripsi. Cukup dengan jurnal. Kita lihat, jurnal itu apa? Jurnal ilmiah adalah suatu publikasi yang diterbitkan oleh institusi akademik. Berarti akademik itu seluruh universitas di Indonesia itu ada jurnal. Baik universitasnya, baik fakultasnya, ataupun prodinya. Nah, kita ada ya 5 kita jurnal kita. Ada yang jurnal pengabdian, tadi disebutkan perdata ada Sekato, ya, Subang Dobaleh itu ada pidana, HTN otentik lor jurnal. Dan kita punya jurnal lama yaitu Pagaruyung yang terakreditasi Sinta 5. Sekarang lagi naik akreditasinya, lagi pengajuan. Ya, organisasi akademik atau organisasi profesi. Ya, ada organisasi-organisasi itu memiliki jurnal juga secara berkala berisi tentang artikel hasil penelitian dalam bidang tertentu. Ini yang tadi telah dibahas oleh Bu Nuzul tadi. Di mana kita jumpai? Kita jumpai secara online. Ya, Ananda nanti kita tunjukkan seperti apa jurnal-jurnal hukum dan kita temukan sinta-sintanya. Saat ini Ananda semester 7. Kalau Ananda targetkan di setahun ini, cukuplah Sinta 5, saya sarankan. Karena Sinta 1 sampai Sinta 3 itu mungkin perlu waktu yang sangat lama. Saya sendiri adalah pengelola jurnal. Ya, tadi sudah kita dapat pengertian jurnal itu. Ya, kenapa dia dipublis? Dia abadi. Mati pun Ananda sudah tua, itu ada juga tulisan kita, ya.
Saya mulai publish 2014, masih ada juga di Google itu. Diketik aja nama saya, itu keluar itu. Saya publish di Undri, ilmu hukumnya. Ada tulisan saya 2014. Sekarang 2022, sudah 8 tahun. Ada juga gitu. Dipakai orang, dibaca orang, dilihat orang. Gitu. Nah itulah dari anak Anda sampai cucu Anda pun itu bisa nanti melihatnya. Maka dia dipublish gitu ya. Tapi tidak perlu banyak halamannya. Nah, itu tergantung dari jurnalnya masing-masing. Itu tadi ya. Saya pengelola jurnal. Ini sudah jelas ya. Enggak susah kok gitu. Bagaimana caranya? Ya tadi, nanti kita masuk ke dalam bagaimana masuk ke jurnal. Saya pengolah jurnal Pagaruyung Law Journal. Kenapa bukan internal kita yang masuk? Karena kalau internal kita yang masuk, akreditasinya akan turun. Karena yang nilai tinggi itu adalah tulisan-tulisan yang berasal dari luar. Makanya ada UMY, UI, ya, yang Anda kenal-kenal universitas yang ternama itu menghubungi saya gitu. Melalui apa? Karena nomor HP saya itu ada di webnya Pagaruyung Law Journal. Begitu juga jurnal-jurnal yang ada tentang hukum. Seperti ini juga prosesnya gitu. Kalau kita diam-diam saja, nggak tahu menahu tentang jurnal ya, ujungnya kita nggak akan sampai ke tugas akhir yang kita harapkan. Gitu ya. Nanti kita masuk ke apanya? Bagaimana mengetahui jurnal-jurnal yang ada? Kita lihat dulu. Itu tadi sudah dijelaskan bahwa jurnal dengan skripsi itu, jurnal itu hanya dibatasi sedikit saja tulisan, tapi dia menyentuh langsung tentang apa yang akan kita teliti. Ya. Yang membedakan antara jurnal ilmiah dengan karya tulis ilmiah lainnya adalah jurnal cenderung lebih singkat dibandingkan dengan yang lainnya atau skripsi. Pasalnya, jurnal ilmiah pada dasarnya berisi mengenai rangkuman hasil penelitian sehingga sangat memungkinkan jika hanya dibuat dalam satu halaman. Ya, kalau di jurnal-jurnal internasional itu cukup satu halaman saja. Tetapi memang menyentuh tentang apa yang akan ditelitinya. Kita lihat fungsi jurnal. Ya. Mempublikasikan hasil penelitian agar dapat dijadikan sebagai literatur untuk penelitian selanjutnya. Ya, kalau bagi dosen dia harus sejalan terus gitu. Kalau saya mengenai perjanjian, saya mengenai perjanjian aja terus. Ya, di awal saya mengenai perjanjian asuransi, saya tembus di hibah dikti, itu perjanjian tentang online ya, antara Gojek ya dengan drivernya. Nah, juga ada mengenai perjanjian-perjanjian lain. Selanjutnya ada sebagai sarana untuk saling berkomunikasi antara orang-orang yang berkecimpung di dunia akademik. Jadi tulisan Anda itu dimanfaatkan nanti dengan atau adik-adik Anda nanti yang membaca tentang tulisan Anda itu, atau dari universitas lain, atau mahasiswa yang 5 tahun ke depan. Nah, itu tulisan Anda itu menjadi referensi untuk mengembangkan tulisan para ilmuwan pada selanjutnya. Sebenarnya di beberapa perguruan tinggi jurnal ilmiah merupakan salah satu persyaratan untuk wisuda. Ini jelas, apalagi kemarin sudah keputusan dari aturan akademik bahwa tugas akhir harus berjurnal ya, karya ilmiahnya dijurnalkan minimal Sinta 5.
Nah, kita tidak menekankan ke Sinta 5-nya. Kita malahan lebih OJS di bawah dari Sinta. Tetapi itu tetap publis secara nasional dan terdetek di Sinta. Ya, jangan pikir OJS itu tidak terdetek. Karena saya juga banyak tulisan saya yang di OJS itu terdetek di sistem Sinta jurnal. Tentunya berguna untuk meningkatkan citra dari perguruan tinggi, ya. Semakin banyaknya publikasi yang dilakukan oleh dosen, mahasiswa, itu akan menaikkan gradasi dari perguruan tinggi. Bisa menjadi sarana untuk melatih kemampuan menulis rumusan hasil penelitian, memudahkan peneliti selanjutnya untuk mendapatkan data-data, ya tadi ya, untuk mengembangkan penelitian sebagai referensi. Selanjutnya, bagi mahasiswa jurnal ilmiah bisa dijadikan sebagai bukti pernah melakukan penelitian. Awak sarjana hukum, buktinya. Tidak ijazahnya kini lero. Ya. Jurnal kita dibuktikan. Ada teman, bola. Berhasil tinggallah jurnal di tahun yang lalu. Di jurnal Bagaruyung Law Jurnal misalnya. Nah, lihatlah itu tulisan, ada namamu di situ, ada nama pembimbing. Itu membuktikan bahwa kita telah menyelesaikan sarjana hukum S1 dengan adanya publis jurnal yang abadi di Google Scholar, ya. Baik, ini peraturan akademik Fakultas Hukum. Kalau kita lihat yang di atas ini mungkin tidak akan terkejar, tetapi kita punya keinginan tetap mengacu, berharap menginginkan mahasiswa kita bisa tembus ke Sinta 1, 2, 3 gitu ya. Tetapi karena ini adalah perlu waktu, maka yang angkatan 19 cukuplah berusaha ke Sinta 5. Ya, dan ketahuilah bahwa untuk mengikuti ujian skripsi, Ananda harus punya LOA untuk mengikuti ujian skripsi selanjutnya. Kalau OJS, tapi kalau Sinta 5, Ananda itu hanya hanya untuk persyaratan saja, ya, tidak perlu ujian skripsi. Tetapi nanti di ujian skripsi itu hanya menyampaikan saja tentang penelitiannya. Tidak akan ditanya-tanya. Dan pasti nilainya A. Ya. Saat ini Ananda punya judul, Ananda bisa tembus ke Sinta 5, sudah. Nggak perlu lagi ujian proposal, ujian skripsi. Kita hanya menyampaikan hasil karya kita saja. Karena sudah dipublis. Nah, begitu untuk syarat ketentuan sampai hari ini, gitu ya. Kecuali OJS, kalau OJS itu persyaratan untuk mengikuti ujian skripsi. Ya, kalau yang tahun lalu itu syarat untuk wisuda. Sekarang dimajukan dari 19 ke atas itu syarat untuk mengikuti skripsi. Kalau Sinta 5 tidak perlu lagi ujian skripsi, itu hanya formalitas saja, tapi kita hanya menyampaikan apa yang kita teliti dan pasti nilainya A. Oke ya? Nah, ini ada aturan kita di akademik, ada sampai 2 orang, jurnal integrasi Sinta 1 sampai 2 itu 2 orang. Makanya yang semester 5 saat ini kita sudah mendorong untuk bisa mengangkat judul dan bisa berusaha mencari Sinta 1, 2, dan 3. Kalau 1 dan 2 dia bisa 2 orang, jurnal integrasi Sinta 3 sampai 5 1 orang, ya. Jurnal integrasi berputasi maksimal 2 orang, jurnal integrasi terindeks Scopus Q1 Q2 maksimal 3 orang, ya. Jurnal internasional Scopus Q4 dan Q5 maksimal 2 orang mahasiswa. Nah, tapi ini janganlah, gitu ya. Cukuplah untuk Ananda itu, angkatan Anda adalah Sinta 4 atau 5. Karena waktunya tidak lama lagi gitu. Kalau di prosesnya di Bagaruyung, karena kita ada terbit di Januari dan Juli, gitu ya. Makanya kita proses. Saat ini udah ada 4 penulis yang masuk ke saya.
Nah, tentu LOA-nya belum lagi nih, karena kita belum review tulisannya, ya. Dan nanti di November atau Desember akan kita keluarkan LOA-nya. Karena perlu waktu. Karena saya harus menghubungi reviewernya itu yang tadi disampaikan Bu Nuzul, seorang dokter dan juga profesor, ya, yang kerjasama dengan kita untuk mereview tulisan Ananda sesuai dengan template yang kita sediakan. Ya, jadi tulisan Anda yang Anda kembangkan itu nanti disesuaikan dengan template-template yang disediakan oleh pengelola jurnal. Bakaruyung punya template-nya, jurnal lain juga punya template-nya, ya. Nah, inilah yang jurnal yang kita lihat yang ditugaskan kepada mahasiswa untuk tugas akhirnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nah, silakan Pak. Nah, ini habis ini kita selesaikan, Pak. Nanti kita jawab. Oke, ini selesai ya. Saya akan masuk ke dalam webnya Sinta dan mencari Sinta 4 dan 5. Apa sih nama-namanya? Nanti Ananda dapat namanya. Misalnya ada Hasanuddin Law Journal itu Sinta 1 ya. Dicek nanti di webnya atau masuk ke Google. Nanti diarahkan kepada webnya jurnal masing-masing. Oke, Ananda masuk ke browsernya masing-masing, ada bisa melalui Google ya. Bisa dari Mozilla. Silakan aja bikin Sinta. Sinta Kemdikbud. Oke, ini ada Sinta. Oke, nah, ini di layar udah muncul ya, ada author, subjek, sources nih ya, jurnal di bawahnya yang pertama, silakan diklik jurnal. Kita pedoman kata ya, kalau di bahasa Inggris itu hukum law ya. Kita klik aja law di search nih, tulis saja law. Tulis saja law, itu akan memunculkan jurnal-jurnal tentang hukum. Nanti kita lihat. Oke. Di sini muncul ya. Nomor 1 itu kalau di sini abjad 1 ya, tentu dia akan mulai dari Sinta 1. Sinta itu di mana Anda lihat? Di sini ada lihat S1. Ya, S1 itu Hasanuddin Law Journal itu Sinta 1. Ya, kalau mau cari Sinta 5, mungkin ke arah ke lebih, coba kita nomor 5. Nah, ini Sinta 4, Law and Justice. Ya. Ini kan ada ini S4. Nanti Anda tinggal masuk saja ke webnya Law and Justice Journal. Ya. Nah, di situ nanti ada nomor kontaknya, emailnya, silakan Anda komunikasi kepada pengelola jurnal. Nah, seperti itu teknisnya. Nah, kalau di Pekaruyung ya, tentu saya di situ semuanya.
Nah, di sini seluruhnya Sinta 5 nih, Sinta 4 nih. Loh. Nah, ini ada Indonesia Islamic Family Law. Nah, itu kan banyak itu. Nah, jurnal-jurnal yang publis salah Sinta. Jadi Ananda sudah tahu nama-nama jurnal Sinta 4 itu. Ini ya Indonesia Journal of Legality of Law. Ya. Sinta 4. Nah, tapi yang Ananda siapkan dulu tulisannya. Kalau tulisannya nggak ada, nggak susah juga kalau kita ini. Kalau Ananda mau komunikasi langsung sih nggak masalah ya. Tapi seharusnya beringan lah. Ada tulisannya, ada karya ilmiahnya itu. Nah, jadi yang jurnal hukum ini sangat banyak sekali. Jadi silakan ya Ananda cari dan coba komunikasi dengan pengolah jurnalnya. Jadi yang untuk wisuda yang kemarin itu 2 orang jurnalnya berhasil dia tembus ke Sinta 5. Awalnya nilai ujian skripsinya itu ada yang nilai B plus, ya ada B. Karena dia bisa tembus ke Sinta 5, kita konversi ke nilai A. Karena kita udah komitmen untuk itu. Tapi sayangnya dia melewati ujian ya, ujian proposal dan skripsi. Nah, makanya dari Ananda itu bisa dari awal sekarang. Gitu. Kalau mau nunggu-nunggu juga semester 8 baru bergerak, nah udahlah sampai ya. Rasakanlah was-was untuk ujian skripsi, banyak baca, ya. Siap-siap nilainya. Nah, tapi kalau sekarang ini kan sudah dimudahkan dengan adanya publis ke jurnal. Jadi menjadi kemudahan bagi Ananda untuk tugas akhirnya nanti. Oke, saya juga ngasih kisi-kisi. Jadi saya harap saya ada pengakuan juga mahasiswa kita ke saya. Masih ada juga yang membuat orang lain, ya khusus kelas B gitu ya. Karena dia bekerja, ya nggak tahu dia lepas saja ke saya. Saya itu nggak mau saya terima sebenarnya. Merusak itu namanya kan. Udah sarjana hukum 4 tahun kuliah, orang lain juga yang membuat tugas akhirnya gitu. Gitu ya. Itu sangat rendah lah sebenarnya. Saya mungkin sering saya di awal-awal sejahat-jahatnya saya dalam kehidupan, saya nggak pernah karya itu orang lain yang membuat atau copy paste karya orang lain. Kita boleh ya, boleh mengutip ya tulisan orang lain. Makanya ada referensi tulisan jurnal orang lain. Kita bisa nanti masuk ke Google Scholar ya. Ananda udah tahu itu ya, Google Scholar. Di situ tinggal klik saja apa yang Ananda bahas. Bapak Adison tadi menyebutkan asuransi ya Pak ya. Asuransi saja diketik. Keluarlah itu tulisan-tulisan tentang asuransi. Ada perjanjian asuransi, uang prestasi dalam perjanjian asuransi, ya bla bla bla. Itu jadi referensi Bapak. Gitu. Ambil itu semua, dibaca. Ada nggak yang masuk ke dalam maksud tujuan penelitian kita itu, rumusan masalah kita, itu menjadi referensi. Nggak cukup satu ya, harus banyak. Di Google Scholar silakan, itu bisa di-download tulisan mereka, atau nanti diarahkan kepada webnya jurnal. Di situ udah tahu kita tuh, nanti webnya jurnal itu Sinta berapa, nanti ambil PDF-nya, copy tulisannya. Kalau biar gampang dirubah ke Word gitu ya, dari PDF ke Word. Nah, kalau mau referensi buku
Ada di Google Scholar juga buku ya. Misalnya Pak Adison, buku asuransi. Nanti saya bagikan di grup, ada mendownload buku ya. Tapi ini jangan diperbanyak, hanya konsumsi diri sendiri untuk mengembangkan penelitian Anda. Buku asuransi ya. Semakin banyak referensi kita, semakin mudah kita mengembangkan apa yang kita teliti. Nah, ini ada PDF. Ini buku aspek hukum perjanjian asuransi. Ada yang bisa di-download secara langsung kalau dibuka. Ada yang nanti muncul seperti ini. Kalau kita lihat, kita contohkan ya. Ada kayak gini. Ini pasti tidak bisa kita download. Ternyata bisa, ya. Ternyata ini bisa. Kita hanya mengopi linknya ini saja. Nanti saya bagikan videonya ya, video caranya. Tinggal kita copy saja link web HTTP-nya. Nanti Ananda bisa, tapi ya memang melalui laptop gitu ya. Harus mendownload. Nanti kita lihat. Oke, nanti videonya saya bagikan. Jadi setelah kita mengopi HTTP-nya yang tidak bisa di-download tadi, kok nak tayang? Oke. Di layar itu ada namanya Google Box ya, yang telah saya download. Nanti saya bagikan ada cara mendownloadnya ini, ada linknya di YouTube. Nanti apa namanya istilahnya ya, penjelasan judulnya itu kan ada di bawah tuh penjelasan. Dia ada, tinggal kita klik saja, dia akan mendownload sendiri ke dalam laptop kita. Nanti dia muncul ini, ya. Ini dia nih, Google Book. Tinggal di ini aja. Yang HTTP tadi, habis itu di restart. Anda lihat nih ya, ini ada hukum pasar modal, hukum investasi. Ini dari ini saya ambil gitu. Jadi dia proses otomatis akan mendapatkan buku itu langsung. Jadi itu salah satu
untuk mendapatkan referensi untuk mengembangkan penelitian Ananda. Ya, tadi kalau tulisan jurnal jelas tinggal download aja PDF-nya di Google Scholar. Kalau buku ini menjadi ini menjadi salah satu referensi yang akan Anda dapatkan, buku yang akan Anda kembangkan. Pak Adison tadi mengenai asuransi. Ini tentang buku-buku asuransi itu muncul nanti. Tinggal diambil aja HTTP-nya. Tidaknya bisa referensi 10 atau 20 buku. Ya. Karena jelas deskripsi kita itu 60-40 ya. Bisa jurnal itu 60, buku 40%. Dengan 20 referensi buku. Kalau deskripsi ya. Tapi kalau jurnal itu ada yang 60-40 ya, ada 70-30, pokoknya buku yang paling sedikit. Dia harus jurnal yang banyak referensinya. Dan kita jelaskan lagi bahwa setiap tulisan Ananda ke depan itu harus menggunakan tidaknya mengutip jurnal-jurnal dari tulisan dosen-dosen yang ada di Fakultas Hukum UM Sumbar. Ya, nanti itu pembimbingnya akan mengarahkan tulisan itu harus mengambil kutipan. Misalnya Pak Adison asuransi, saya juga ada asuransi itu, silakan dikutip. Ya, itu salah satu untuk meningkatkan agregasi ya, agregasi tulisan dosen-dosen kita. Oke, sampai saat ini ada pertanyaan tentang jurnal, udah ngerti ya? Karena kemarin ada juga yang masih bertanya, maka hari ini kita sosialisasikan. Apa Pak? Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, di Sinta itu bukan kita mendaftar, tapi mencari referensi. Tidak Pak. Oke, saya ulangi lagi Pak ya. Saya membuka Sinta tadi, Ananda itu menjadi referensi mencari jurnal-jurnal hukum itu apa aja. Namanya tadi ada Hasanuddin, Pagaruyung Law Jurnal. Nanti Ananda tinggal masuk, ambil nama itu, searching di Google. Cari pengolah jurnal di sana atau webnya. Di webnya jurnalnya masing-masing baru Bapak mendaftar untuk memasukkan artikel. Nanti ini kalau ini ya, kalau udah terakhir nanti Ananda tidak dapat juga referensi, kita berikan jurnal kita. Kalau di Perdata itu ada Sekato, tapi kita berkeinginan Ananda itu bisa tidak bagak kandang gitu. Carilah di luar. Masa yang 111 orang wisuda kemarin hanya 5 orang yang bisa publis di luar. Gitu ya. Kalau publisnya di sini sama aja, bagak kandang gitu. Ya. Kita mau Ananda itu bisa, namanya itu bisa publis di jurnal-jurnal yang ada di universitas lain atau lembaga lain. Ada lagi Pak? Mengenai alur pendaftaran untuk jurnal ini Pak, apakah sama dengan alurnya dengan skripsi masuk ke belangko pengajuan judul seperti Tidak ini? Pak. Ya. Dia masuk ke dalam, kita sudah punya tulisan sesuai dengan template yang telah disediakan, yang telah disampaikan Bu Nuzul. Kita sudah siap seluruhnya sampai daftar pustaka. Baru kita publis, kita kirim tulisan kita ke jurnal. Enggak boleh sesuatu, judulnya dulu, ya, latar belakangnya dulu, enggak bisa seperti itu. Dia harus sudah jadi.
Makanya hubungi dulu, kalau memang belum ada tulisannya, hubungi dulu pengelola jurnalnya. Masih ada enggak slot? Ya, kita di Pegaruyung tuh Januari baru 4 gitu ya. Minimal kan 5, bisa sampai 8, bisa sampai 10 tulisan. Masih ada slot? Masih kalau di Pegaruyung. Ya, berarti kita punya kesempatan tulisan kita akan masuk ke jurnal tersebut, kita hubungi. Ya, pertanyaannya ya, masih ada nggak slot untuk terbitan? Misalnya tanya dulu, terbitannya ini bulan berapa? Misalnya Januari, masih ada nggak slotnya? Masih ada nggak menerima tulisan lagi? Masih katanya. Itu berarti Anda berkesempatan untuk masuk. Masuklah, kirimlah tulisannya ke dalam webnya jurnal tersebut. Tapi sudah jadi seluruhnya? Ya, silakan. Sudah jadi dulu. Makanya kita dari sekarang harus diajukan judulnya, harus sekarang dikembangkan tulisannya. Kita kasih pembimbingnya. Ya. Nanti kita pokoknya yang angkatan 19 itu kita akan berusaha kalau bisa Ananda kejarkan di semester ini, akan kita usahakan mau nanti bimbingan secara online, kalau memang ada jurnalnya, pembimbingnya itu akan kita arahkan kalau perlu online karena Ananda akan magang ya. Akan kita arahkan Ananda itu harus selesai. Karena nggak perlu banyak-banyak tulisannya. Paling banyak itu 20 lembar. Ya. Bisa nanti latar belakang atau pendahuluannya itu hanya 3 lembar ya. Metode 1 lembar, habis itu isinya seluruhnya lagi. Pembahasan penelitiannya. Oke, ada pertanyaan? Karena ada sesi terakhir, Pak Rian akan menyampaikan ini juga sebagai referensi ya, karena kita sudah kerjasama dengan Hello. Ini merupakan untuk menjadi referensi pengembangan karya ilmiah Ananda, ya, atau daftar pustaka. Nah, di sini juga bisa dicari gitu. Yang tadi juga sudah saya kasih peluang di luar ya, mengenai mencari referensi. Baik, banyak maaf pada hari ini kalau tidak ada pertanyaan lagi. Nah, Pak, sedikit Pak. Silakan Pak Rison. Kalau Pegaruyung Law ini sudah termasuk ke seluruh jurusan Pak? Kalau kita kalau di luar itu kebanyakan dia ilmu hukum seluruhnya Pak. Yang tadi saya bilang law misalnya kan, itu hukum seluruh jurusan kecuali sekato ya. Yang saya bilang tadi sekato, itu memang kita arahkan untuk jurusan. Kenapa? Karena daya tampungnya itu tidak mencukupi jumlah mahasiswa kita. Kayak yang kemarin itu 111 orang, itu kan nggak boleh. Harus seluruhnya masuk 1 jurnal, 1 tulisan 1 bulan itu. Makanya kita bagi banyak jurnal yang kita ciptakan untuk mulai kemarin. Karena tuntutannya itu, ya, Pak Dekan mengharapkan kita sudah publis mulai angkatan 18. Kalau memang nggak bisa keluar, kita menyediakan. Tapi lama-kelamaan itu nggak boleh. Karena kita nggak mungkin kita agregasi ya. Kita berharap Sakato itu bisa agregasi. Harus tulisan orang masuk ke kita. Nah, besok-besok itu angkatan yang lain itu harus cari keluar. Nggak boleh ke kita. Nah, saat ini masih ini. Nanti kan adik-adik Ananda itu akan bertanya-tanya. Kemarin juga banyak yang nanya itu. Semester 5. Yang lulus ke Sinta 5 kemarin siapa namanya Pak? Karena dia mau belajar dengan kakaknya tadi. Bayangkan yang berhasil itu. Udah membagi ilmu dia. Dapat pahala itu. Ya. Ananda juga gitu. Ya. Coba keluar. Tadi sudah saya bagi bagaimana strateginya untuk keluar. Oke ya. Nah, mulai sekarang ini kok bisa mulai ini seminggu lagi Ananda sudah saya terima ininya. Judulnya. Nanti saya tunjuk pembimbingnya. Satu lagi saya lupa. Untuk magang kita wajib membuat video pribadi.
Contohnya Ananda bikin video sekian detik di saat masuk ke PN misalnya ya, PN Payakumbuh. Nanti divideokan saat masuk misalnya di PN-nya ada tulisan PN-nya sampai mungkin Ananda duduk di tempat duduk kerjanya. Cukup itu aja. 3 sampai 5 menit. Dan itu silakan dipromosikan, dimasukkan ke YouTube, dan silakan dipromosikan juara 1, juara 2, juara 3 akan diberikan hadiah. Ya, yang banyak like dan ditonton. Ya, ini salah satu promosi kita untuk meningkatkan bagaimana kita menjaring mahasiswa untuk ke depan lebih banyak lagi. Ya. Jadi dari Ananda juga kita mohon tolong dibuat, itu akan menjadi kewajiban ya untuk membuat video itu. Nanti apanya Google Form-nya untuk mengirim linknya akan saya buat ya di perangkatan. Yang tidak membuat nanti kita akan tagih ya. Ini perintah dekan. Ananda itu hanya video aja melalui HP saja, tidak perlu pakai kamera-kamera cantik. Ya, pakai HP saja. Nah, mungkin ini Ananda sudah berpengalaman dengan tugas saya ya. Ada tugas saya yang kerja kelompok, seperti itu aja gitu. 3 sampai 5 menit. Oke ya. Ada pertanyaan lagi? Ya, seluruhnya yang ikut magang. Ya. Nah, ada PT-nya tuh. Ya, ada dia 1, 2, 3. Petang tuh ada sampai 1000. Tugas saya yang tugas mahasiswa itu ada sampai 1000 yang like dan nonton. Akan luar biasa itu. Gitu ya. Padahal membagi-bagi link saja. Nanti dapat duit. Ya. Baik, itu aja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Banyak maaf. Selanjutnya akan disampaikan singkat aja lah ya. Langsung teknis saja. Oke ya. Bapak Ibu, terima kasih Anda semua. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek and recheck. Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tampilan awal dari apa? Hello. Jadi para Bapak Ibu mahasiswa bisa sebagai ini referensi untuk salah satu jurnal yang dijelaskan Bapak Mahlil dan salah satu referensi untuk judul skripsi, Bu ya. Oke. Bagi mahasiswa 2019 bisa mengirimkan nanti alamat emailnya. Mungkin nanti secara teknis akan kami buatkan untuk pengiriman emailnya agar tidak ada kesalahan nanti emailnya. Soalnya harus menggunakan email aktif. Ini salah satu contoh agar bisa Bapak Ibu lihat. Ini saya tambahkan usernya dulu. Nanda, bahwa ini merupakan aplikasi yang telah kita sediakan dan kita bayar gitu.
udah kita beli, ya. Jadi manfaatkan ini untuk referensi mengembangkan karya ilmiah Anda. Ya. Berapa ya? 2 balai ya? Nah, 2 balai juta yang dibeli oleh dekan untuk seluruh mahasiswa Fakultas Hukum. Ini khusus untuk hukum saja. Ini dicontohkan salah satu email. Otomatis undangannya akan masuk ke email Bapak Ibu yang akan dikirim undangannya tersebut. Silakan, seandainya sudah dikirimkan email, nanti ada undangan yang akan masuk. Maaf sebentar. Nah, silakan cek email di kotak masuknya. Nurang. Ini seperti ini undangan yang akan masuk ke email Bapak Ibu nantinya. Silakan klik tombol lihat. Jadi selanjutnya diklik tombol masuk. Nah, di sini nggak perlu kita ngisikan email dan password. Kita langsung masuk melalui Google saja. Kita klik Google. Nah, ini email yang kita tambahkan tadi. Nah, ini yang akun yang ditambahkan tadi ini sudah aktif. Di sini Bapak Ibu bisa mencari seluruh referensi. Tinggal klik kata kuncinya saja. Mungkin itu saja secara singkat. Mungkin nanti ada, insya Allah akan ada panduan yang dikirimkan kepada Bapak Ibu. Seperti arahan yang awal tadi, mungkin nanti akan dibuatkan yang akan dikirimkan kepada Bapak Ibu sebuah menu atau apa untuk teknisnya, dan untuk emailnya kita juga minta kepada Bapak Ibu yang aktif. Jadi untuk teknis pengirimannya nanti akan insya Allah akan segera dikirimkan ke WA Group saja. Jadi untuk diingatkan kembali kepada Bapak Ibu agar email itu memang aktif dan memang terhubung dengan HP-nya. Karena untuk undangannya tidak bisa lewat dari 12 jam, dan penggunaan Hello ini sendiri hanya satu mobile atau satu perangkat saja gitu. Seandainya Bapak Ibu menggunakan di satu HP dan menggunakan kembali di laptop atau komputer, tidak akan bisa gitu. Hanya satu perangkat yang bisa kita akses. Oke, mungkin itu saja mungkin Bapak Ibu, mungkin keterangan dan penjelasannya kurang jelas karena waktu sholat Jumat sudah masuk. Terima kasih. Sekian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ananda, kita akan berusaha bagaimana Ananda itu dapat mengerti dan berusaha untuk bisa mengajukan tugas akhirnya lebih cepat, gitu ya. Nanti melalui video fitur yang akan kita bagikan di grup,
Ini juga menjadi percepatan untuk pengajuan judul, dan Ananda bisa selesai satu itu lebih cepat, kalau bisa 3,5 tahun atau 4 tahun. Baik, Bu. Baik Ananda, karena kita waktu Jumat sudah masuk, banyak maaf pada hari ini untuk pelaksanaan hari ini atas kekurangan dan hal-hal lain. Saya tutup kegiatan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.